Di sini tempatnya edukasi elektronika tanpa penyesatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita ketemu lagi dalam channel Belajar Elektronika di sini. Kawan-kawan, kali ini kita akan membahas cara kerja power supply SMPS, kawan-kawan ya. Seperti kita ketahui bahwa power supply ada dua macam ya jenisnya, yaitu power supply linear. Nah, kemudian yang kedua adalah power supply SMPS. Apa ciri-cirinya? Nah, ciri-cirinya itu kalau power supply biasa atau power supply linear itu dia menggunakan trafonya yang besar ya, besar-besar. Kemudian yang terbuat dari besi. Nah, itu ciri-cirinya. Itu yang ciri-ciri power supply linear atau kawan-kawan biasa menyebut adaptor. Nah, sama juga. Nah, kemudian yang power supply SMPS itu ciri-cirinya dia trafonya kecil dan dia intinya inti ferrit. Inti ferrit ya. Lebih jelasnya seperti ini, kawan-kawan. Nah, ini dia bentuk trafo berintikan besi ya, besar sekali, besar ini. Kemudian ini yang kenapa dia terbuat dari besi, karena dikhususkan untuk frekuensi rendah. Berapa frekuensinya? Yaitu seperti kita ketahui bersama bahwa frekuensi untuk PLN kita Indonesia yaitu 50 Hz ya. Yang 60 Hz ini untuk Jepang atau Amerika ya. Untuk yang Asia ini khususnya Indonesia 50 Hz. Ini sudah ketentuan dari PLN. Nah, kemudian kalau berinti ferrit ini, nah ini menggunakan frekuensi tinggi ya, sekitar 15 kHz sampai 50 kHz, kawan-kawan ya. Sama juga kawan-kawan trafo inti ferrit ini juga digunakan pada trafo flyback ya. Mungkin kawan-kawan yang paham tentang TV tabung, dia menggunakan flyback. Dia trafo flyback itu seperti ini ya. Trafo flyback, ini dia intinya inti ferrit seperti ini ya. Inti ferrit itu terbuat dari serbuk besi, kawan-kawan. Ya, yang hitam ini. Nah, kenapa dia tidak menggunakan inti besi? Karena dia menggunakan frekuensi tinggi, tidak cocok ya. Jadi cocoknya untuk trafo, ciri-ciri menggunakan inti ferrit adalah dia menggunakan frekuensi tinggi, kawan-kawan ya. Jadi seperti itu, kita kembali lagi pada pokok bahasan. Nah, kawan-kawan, bentuk daripada power supply SMS ya seperti ini ya. Bentuknya biasanya ini ya, umumnya ya. Nah, kawan-kawan, ini adalah sebuah rangkaian power supply SMPS ya, atau yang biasa disebut dengan power supply switching power supply, sama saja ya. Itu hanya penyebutannya aja ya. Ini kita tampilkan ini rangkaian yang sangat sederhana dan simpel sekali, dengan harapan teman-teman para pemula bisa memahami ya. Ini sangat simpel sekali. Jadi harapan saya kawan-kawan betul-betul memahami. Kalau yang rangkaian sederhana ini aja kawan-kawan tidak memahami, ya pasti ada rangkaian yang lebih rumit lagi. Tapi kalau kawan-kawan ini memahami, pasti untuk rangkaian yang rumit tidak ada masalah. Nah, harapan saya ini kawan-kawan harus paham sekali. Ini rangkaian power supply SMPS
yang sangat sederhana. Nah, kawan-kawan, sebelum kita mempelajari rangkaian power supply SMS ini, ada baiknya kita biasakan sebelum membaca skemanya, gitu, kita harus mempelajari dulu blok diagramnya, supaya di otak kita itu ada gambaran blok-bloknya, kawan-kawan ya. Jadi, oke, kita menuju ke blok diagramnya dulu ya. Nah, ini kawan-kawan, blok diagram ya, SMPS. Baik kawan-kawan, saya terangkan ya, kawan-kawan. Ini dari AC input PLN ya, yang tegangannya 220. Nah, akan tetapi di power supply SMPS ini dia menerima itu tegangan 100 sampai 300. Artinya apa? Ini saya kira kalau ada kenaikan atau listrik naik turun, saya kira nggak ada masalah karena masih dalam ring atau jangkauan dari power supply ini kan kawannya. Beda kalau adaptor atau power supply yang linier atau adaptor biasa itu, dia biasa tegangan kerjanya mengikuti trafonya ya. Nah, trafo kan biasa tertera 220 volt sampai 240. Jadi ring kerjanya itu sangat sempit sekali dan sangat riskan apabila ada kenaikan atau penurunan listrik. Nah, bisa berdampak kepada terbakarnya trafo kawan-kawan. Nah, sekali lagi ringnya ini lebih lebar. Ini keuntungannya ya. Karena dia 100 sampai 300. Nah, jadi seperti kita ketahui bersama bahwa bentuk gelombang daripada PLN ini adalah seperti ini ya, sinus. Ini gelombang sinus. Nah, dan gelombang ini dia tanpa trafo langsung disiarahkan, gitu? Dari listrik ini langsung disiarahkan. Nah, berarti ketika tegangan di sini 220 volt AC, ya toh? Nah, kemudian dijadikan DC, ya, ini akan menjadi kurang lebih 308 volt. Kawan-kawannya karena sudah DC. Nah, dari mana tegangan asalnya 220 kok menjadi 308 volt? Karena VDC sama dengan seperti ini ya kawan-kawan ya. Oke, kita tulis di sini ya. VDC sama dengan VAC dikali 1,4 ya toh? Nah, seandainya kita punya listrik 220 berarti dikali 1,4 berarti dia sama dengan 308 VDC kawan-kawan ya. Coba kita cari kalkulator ya. Kita pastikan 220 dikali 1,4 sama dengan 38 ya kawan ya. Jadi ini sudah rumus, sudah pakem. Jadi ketika tegangan 220 VAC dijadikan DC menjadikan sama dengan 308 volt DC kawan-kawan ya. Nah, setelah tegangan menjadi DC kawan-kawan, langsung kita menuju ke blok berikutnya yaitu pembangkit osilator kawan-kawan ya. Nah, fungsinya apa pembangkit osilator ini kawan-kawan? Nah, untuk membuat ya kawan-kawan perlu diketahui, untuk mentransfer tegangan dari primer ke sekunder trafo ini harus berbentuk AC. Itu prinsip ya, prinsip pedoman.
Nah, tadi kan sudah DC. Kalau DC belum bisa untuk ditransfer tegangan dari primer ke sekunder, maka dia harus dibikinkan gelombang AC. Nah, gelombang AC-nya sekarang bukan sinus lagi, kawan-kawan. Nah, adalah dibentuk gelombang bentuk kotak-kotak. Pulsa, PWM, pulsa with modulator. Jadi gelombangnya bentuk kotak-kotak ya, dengan frekuensi kurang lebih 15 kHz atau sampai 50 kHz. Jadi frekuensi masing-masing pabrik ini juga nggak ada ketetapan ya, nggak ada patokan ya, harus sekian. Rata-rata perusahaan atau pembuat power supply SMPS ini ya membuat frekuensi ya berkisar antara ini ya, 50 kHz atau 15 kHz atau 50 kHz. Nah, ini kalau kita bandingkan dengan frekuensi awal yaitu 50 Hz, nah ini kan sangat jauh. Nah, makanya digunakan frekuensi tinggi. Kenapa kok dibikin frekuensi tinggi, kawan-kawan? Nah, untuk menstabilkan tegangan ini, kawan-kawan ya. Nah, setelah dibangkitkan osilator, kawan-kawan, pembangkit osilator ya, seperti ini gelombangnya, kemudian diperkuat. Ini rangkaian penguat, diperkuat ke blok penguat sinyal tadi ya, atau biasa yang disebut dengan TR final. Kan banyak yang menyebut bisa TR final atau bisa MOSFET. Nah, artinya ini adalah penguat akhir dari osilator tadi, sebelum ditransfer ke trafo ini ya, kawan-kawan. Nah, apa pegang peranan dari penguat akhir ini? Ini adalah untuk berapa besar dan kecilnya daya atau ampernya. Nah, dari sini ini, kalau ampere kecil, ya toh, ampere yang kecil sekali biasanya kita jumpai pada charger ini, nggak perlu penguat daya ini ya, biasanya langsung IC kecil SMD itu ya. Nah, ini difungsikan untuk untuk ampere yang tinggi, misalnya 3 ampere ke atas, baru menggunakan MOSFET ini, kawan-kawannya, powernya lebih besar, dayanya lebih besar. Nah, kawan-kawan, ketika sudah diperbesar powernya ini, arusnya ini, ini sangat berpengaruh nanti hasil akhir outputnya ini, ampernya terutama ya. Lalu dimasukkan ke trafo, kawan-kawannya. Dari trafo ini, dari primer ke sekunder, ditransfer, namanya trafo ya, transformer. Dia mentransfer. Apa yang ditransfer? Yang ditransfer adalah tegangan sinyal, gitu? Sinyal dari primer ke sekunder ini. Nah, setelah sampai ke sekunder, kawan-kawan, baru dia difilter ulang, sama dengan filter ini ya. Bedanya ini ada lilitannya karena dia frekuensi tinggi. Dia sebagai bandpass filter untuk menfilter agar supaya frekuensi tingginya tidak ikut keluar, sehingga betul-betul yang diharapkan adalah DC murni seperti ini, kawan-kawan. DC murni ya, kawan-kawan. Nah, setelah tugas dari sini, kawan-kawan, belum berakhir tugas daripada power supply ini, karena harus dilanjutkan dengan feedback. Ini feedback, kawan-kawan ya. Apa tujuannya feedback? Adalah untuk mengkontrol ketika ada tegangan naik atau tegangan turun, supaya tegangan outputnya ini stabil, kawan-kawan. Ini kita ambil contoh satu tegangan aja ya, untuk mempermudah pengertian sebagai pemula ya.
Biasanya sih dari output ini banyak tegangan. Contohnya power supply komputer, dia ada bermacam-macam tegangan. Selain tegangan 12 volt, dia juga ada tegangan 5 volt dan 3 volt, ya toh, macam-macam. Nah, ini untuk mempermudah, nanti rangkaiannya kita buat satu tegangan aja. Yang penting dasarnya ini penting, harus kawan-kawan menguasai. Nah, dari output ini kita masukkan feedback untuk mengkontrol. Apa yang dikontrol? Untuk mengontrol naik turun. Nah, naik turun itu kawan-kawan, naik turun tegangan kawan-kawan bisa diakibatkan dari inputnya ini, ya toh. Karena tegangan naik, pasti di sini ikut naik. Kalau tegangan turun, pasti tegangan di sini turun, ya toh. Nah, itu perubahan tegangan, perubahan tegangan dari input. Bisa juga perubahan tegangan dari output, dari beban. Misalnya beban yang terlalu berat, biasanya dia akan drop tegangannya kawan-kawan. Nah, ketika tegangan drop, dia disuplai lagi di sini untuk menginformasikan untuk segera dinaikkan. Lah, inilah fungsinya PWM. Nah, kawan-kawan, bagaimana cara kerja PWM? Coba saya jelaskan dalam video ini ya, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, inti dari power supply SMPS ini adalah PWM-nya itu sendiri. Nah, di dalam video ini akan kita tunjukkan bagaimana PWM bisa menaikkan dan menurunkan tegangan. Bagaimana dia ketika ada tegangan naik, dia harus menurunkan. Begitu juga sebaliknya, ketika tegangannya turun, dia harus menaikkan. Nah, menaikkan dan menurunkan tegangan, dia dengan cara merubah duty cycle-nya kawan-kawannya. Bagaimana caranya? Nah, seperti ini kawan-kawannya. Ini perhatikan ya. Ini menunjukkan tegangannya, ya toh. Ini menunjukkan tegangannya. Ini menunjukkan duty cycle-nya ya. Perhatikan kawan-kawannya. Nah, dia memperlebar dan mempersempit duty cycle-nya. Dia akan berubah tegangan ini, gitu. Sekali lagi, dia bekerja dengan cara memperlebar dan mempersempit duty cycle-nya kawan-kawannya. Nah, dia berdampak pada tegangan. Ini tegangannya. 5, 10, gitu. Begitu kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan, bagaimana caranya untuk bisa menaikkan dan menurunkan? Coba kita jelaskan lebih terperinci lagi ya. Dengan di dalam video tadi kawan-kawan telah ditunjukkan bagaimana duty cycle itu dia bisa menaikkan dan menurunkan tegangan. Nah, secara teoritisnya mari kita bahas kawan-kawan ya. Jadi power supply SMPS ini untuk menstabilkan tegangan seperti yang saya katakan tadi, dia bisa menurunkan dan menaikkan tegangan dengan cara mengatur duty cycle-nya. Ketika duty cycle-nya itu dia 100%, dia akan tegangan maksimal. Gitu. Ini cara kerja PWM pada umumnya ya. Ketika 50%, misalkan tegangan 12 volt. Ketika duty cycle 50%, berarti dia menunjukkan berapa 50% dari 12 volt adalah 6 volt. Ya toh? Kalau 0% berarti 0, ya tegangan 0. Kalau 25% berarti dia 25% dikali 12 volt sama dengan 3 volt ya. Nah, seperti itu kawan-kawan. Dia bisa menaikkan dan menurunkan tegangan berdasarkan duty cycle-nya. Nah, kawan-kawan, kita melebar sedikit ya.
bahwa karena ini adalah poin penting dari power supply SMPS adalah bagaimana dia mempekerjakan PWM ini sebaik mungkin. Nah, supaya kawan-kawan paham tentang PWM itu, kita melebar sedikit. PWM, pulsa with modulasi. Jadi, pulsa yang dimodulasi. Nah, kawan-kawan, kita ada beberapa contoh bentuk ya. Nah, ini ada beberapa contoh kawan-kawan. Bagaimana pulsa yang dimodulasi. Nah, contoh di sini ada yang namanya AM, amplitudo modulasi. Nah, ini gelombang radio ya. Amplitudo modulasi. Yang dimodulasi apanya? Adalah yang dimodulasi sinyal audionya, kemudian dicampur dengan sinyal pembawanya. Maka terjadilah amplitudo modulasi AM yang bisa didengarkan di radio-radio AM. Atau ada lagi kan kawan yang namanya FM, frekuensi modulasi. Apa yang dimodulasi? Yang dimodulasi adalah sinyal audionya, kemudian dicampur dengan sinyal pembawanya. Terjadilah FM atau frekuensi modulasi yang bisa didengar di radio-radio FM kawan-kawan. Nah, itu AM adalah dengan cara amplitudo modulasi, amplitudonya yang amplitudonya yang dimainkan. Kemudian kalau FM adalah frekuensinya yang dimainkan. Nah, frekuensinya ya. Nah, bagaimana dengan PWM itu sendiri? PWM adalah dimodulasi adalah pulsa with modulasi. Pulsanya duty cycle-nya ya. Duty cycle-nya kawan-kawan. Jadi dia yang dimainkan adalah duty cycle-nya. Nah, bentuknya seperti ini ya. Jadi dia ini menunjukkan ketika dia sempit, dia tegangannya kecil. Ketika dia lebar, dia tegangannya besar ya, kawan-kawannya. Jadi seperti ini. Itulah sedikit melebar tentang frekuensi modulasi agar supaya kawan-kawan paham tentang modulasi frekuensi. Gitu? Nah, tentang PWM ini banyak digunakan selain sebagai power supply, kawan-kawan. Selain sebagai power supply, dia digunakan juga dalam power amplifier kelas D ya. Power amplifier kelas D. Nah, dia digunakan PWM juga. Nah, untuk tentang power supply, tentang power amplifier kelas D, kawan-kawan bisa melihat video saya di dalam arsip video-video saya ya. Nah, oke, kita kembali lagi kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, kita kembali lagi pada pokok bahasan. Seperti itulah cara kerja PWM. Dia bagaimana bisa menaikkan dan menurunkan tegangan ketika ada masalah atau problem. Problem itu bisa dari inputnya, bisa dari bebannya ya. Sehingga tegangan 12 volt betul-betul terjaga, yaitu akan stabil kawan-kawannya. Nah, itulah cara kerja secara blok diagram kawan-kawannya. Nah, kawan-kawan, sekarang kita menuju ke rangkaian yang sebenarnya. Oke kawan-kawan. Nah, ini adalah rangkaian yang sebenarnya. Tadi kan blok diagramnya. Jadi, ketika tegangan AC melalui PLN ini ya, PLN, kemudian melalui fuse di rangkaian ini ya, fuse di sikring, gitu. Dia sebelum ke diode untuk disiarahkan, dia ada pengaman namanya MOV, gitu. Atau varektor juga bisa menyebutnya kawan-kawan. Dia fungsinya adalah sebagai pengaman ketika power supply ini kena tegangan tinggi. Dari mana tegangan tinggi itu? Kalau tegangan yang dalam area 100 sampai 300
masih bisa dijangkau, aman-aman saja. Gitu. Ketika tegangan lebih dari ini, misalnya 400, 500, dari mana? Dia kena petir misalnya. Oh, dia ada tegangan besar sekali, tegangan kejut, tawar. Maka supaya rangkaian ini aman kawan-kawan, dia ada MOV, yaitu ketika ada tegangan tinggi dia langsung disotkan, panas. Nah, cara kerja MOV itu seperti NTC, ya kan? Seperti NTC, negatif temperatur koefisien. Nah, jadi ketika ada tegangan tinggi sehingga ampernya tinggi, nah, sehingga dia panas. Ketika panas dia akan, nilai resistornya akan mengecil. Semakin tegangannya tinggi, dia semakin mengecil sehingga dia melebihi kuotanya sehingga dia meledak ini, short. Short ya, short. Semakin tinggi dia akan semakin short. Nah, ketika short, ampernya tinggi, fuse ini akan putus, kawan-kawannya. Jadi rangkaian ini akan tetap aman ketika ada tegangan tinggi, misalkan dari kena petir tadi ya. Oke. Nah, dari tegangan AC tadi sehingga melalui diode ini, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan, di dalam rangkaian ini saya bukan sekedar menjelaskan bagaimana PWM itu bekerja, tapi bagaimana dia bisa terjadi penyearahan. Teoritisnya bagaimana? Nah, seperti ini, kawan-kawan. Nah, ini ya. Kawan-kawan, ini adalah rangkaian yang seperti tadi ya. Rangkaian utuhnya seperti ini. Nah, oleh karena kita akan menspil hanya penyearahan ini saja, sehingga rangkaian ini kita potong, gitu. Nah, oke kawan-kawan, sekarang kita tidak memperhatikan ini, tapi memperhatikan yang ini ya. Bagaimana dia terjadi penyearahan? Nah, di bawah sini sudah kita tuliskan ya. Asal muasalnya adalah tegangan PLN, arus bolak-balik, gitu. Kemudian dia melalui ini ya, yang namanya tegangan bolak-balik, ya bolak-balik. Yang atas gelombangnya seperti ini, gitu. Yang bawah gelombang seperti ini, jadi kebalikan, namanya saja bolak-balik. Namanya saja bolak-balik. Jadi pada saat itu juga dia pada periode pertama G1 di atas, ya toh? G1 di atas. Nah, pada saat itu juga yang posisi jalur berikutnya negatifnya PLN listrik. Nah, ini dia di bawah gelombangnya ya. Jadi kebalikannya. Nah, cara kerja adalah ketika dia G1 masuk. Nah, setengah periode pertama ya. Kita bahas dulu, ini namanya satu periode. Sekali lagi, ini namanya satu periode. Nah, kalau dia hanya G1 berarti setengah periode pertama. Dia masuk ke sini. Nah, dia masuk ke D1. Nah, pertanyaannya, kenapa dia tidak masuk ke D3? Karena D1 delta 1 ini, diode 1 ini bentuknya forward. Ketika dia ada positif, pasti sesuai dengan arah panah simbolnya, dia akan lari ke D1, nggak mungkin ke D3 karena dia akan ditahan, ya, yang namanya diode kan satu arah, dia ditahan sehingga masuk ke D1. Nah, terjadilah gelombangnya seperti ini ya. Jadi G1 Golf 1 ini adalah hasil karya diode 1 ya kawan-kawan.
Ya. Kemudian pada periode berikutnya dia negatif. Nah, seperti kita ketahui bahwa tegangan DC adalah diambil positifnya aja kawan-kawan, yang negatifnya dibuang. Ya toh? Jadi namanya gelombang AC ada positif, ada negatif, ada positif, ada negatif. Tapi berhubung disiarahkan, jadi dia diambil positifnya aja, kemudian negatifnya dibuang, tidak dipergunakan, sehingga yang muncul adalah positif, ya toh? Kemudian periode berikutnya adalah G4. Jadi kesimpulannya, cara kerja diode jembatan ini adalah bergantian D1, D2, D1, D2, D1, D2, sampai seterusnya. Untuk D3 dan 4, dia tidak bekerja. Dia fungsinya membuang. Membuang ini ground. Membuang. Jadi yang diambil positifnya aja. Jadi kesimpulannya, ketika disearahkan akan menjadi seperti ini kawan-kawannya. Nah, sehingga keluarnya tegangan arus searah DC. Ya toh? Nah, arus searah DC ini belum DC murni selagi belum difilter menggunakan kapasitor. Ketika dia digunakan filter kapasitor, sehingga terjadi DC murni, hasil akhirnya adalah seperti ini kawan-kawan, meskipun ada ripple-nya, gitu, tidak ada masalah. Jadi, yang asal muasalnya adalah AC, gelombang bolak-balik menjadi gelombang DC. Kawan-kawan, berarti tugas daripada rangkaian penyiaran sudah selesai, gitu, sudah selesai. Nah, ketika sudah selesai, kita kembali lagi kepada rangkaian ini ya. Kemudian dilanjutkan. Coba kita berbesar ya. Nah, seperti yang kita jelaskan tadi, tugas dari penyiaran sudah selesai, berhenti di sini ya, di titik ini. Kemudian tugas selanjutnya adalah membuat pembangkit osilator. Sebelum tegangan ini sebelum ditransfer dari primer ke sekunder, karena dia masih bersifat DC, dia tidak bisa mentransfer tegangan, maka perlu dibuatkan osilator. Nah, IC inilah sebagai pembangkit. IC TNY267 adalah IC pembangkit osilator kawan-kawannya. Nah, coba IC TNY ini dalemannya kita buka seperti apa ya dalemannya ya. Nah, setelah kita buka di dalam datasheet di Google, datasheet IC TNY267, kalian bisa googling, ketik aja datasheet TNY267, nanti akan keluar spesifikasinya. Nah, seperti ini kawan-kawan. Nah, ini adalah daleman kawan-kawan, yang coba kita perbesar ya. Nah, ini adalah daleman IC TNY267, IC-nya. Nah, di sini ada pembangkit osilatornya kawan-kawan. Nah, ini osilator. Pembangkit osilator. Kemudian setelah terbangkit ada osilatornya seperti ini. Nah, kemudian dia diteruskan ke blok berikutnya. Kawan-kawan ya, diteruskan ke blok berikutnya, yaitu ke trafo T1 ini ya. Nah, dari trafo T1 ini kawan-kawan, karena dia sudah ada gelombang AC-nya yang berbentuk
pulsa tadi, sehingga dia bisa ditransfer dari primer ke sekunder trafo ini ya. Nah, kita kembali lagi kepada blok ini, dari primer sekunder, kemudian nah ini, kemudian disearahkan ya, disearahkan kawan-kawan ya. Nah, jadi setelah dibangkitkan osilator tadi, kemudian diteruskan kepada trafo, sehingga dia sudah keluar tegangannya di sini, kan kawan. Nah, ini masih berupa tegangan AC frekuensi tinggi, ya toh. Kemudian dia disearahkan menggunakan diode ini, kan kawan. Nah, pertanyaannya, kan kawan, kenapa di dalam rangkaian ini menggunakan hanya satu diode untuk menyearahkan, sedangkan di sini penyearahannya menggunakan 4 diode? Nah, berarti ini menggunakan penyearahan setengah gelombang, kan kawannya. Kalau ini kan gelombang penuh. Nah, tentang penyearahan, kenapa dia menggunakan setengah gelombang atau gelombang penuh, tergantung bebannya untuk apa. Ya, kalau bebannya dia untuk power amplifier atau untuk power supply televisi, LED dan lain sebagainya, dia membutuhkan gelombang penuh. Untuk yang berkualitas tinggi harus menggunakan 4 diode seperti ini ya. Nah, dia kenapa menggunakan satu diode? Berarti dia bebannya bukan untuk audio amplifier, bahkan bukan untuk TV LED, tapi dia biasanya untuk sebagai penggerak motor, kawan-kawan. Karena yang untuk menggerakkan motor ya nggak perlu penyiaran yang sempurna, nggak perlu penyiaran yang bagus-bagus amat. Begitu, kawan-kawan ya. Nah, pada poinnya, kawan-kawan, dari rangkaian sederhana ini sehingga bisa disiarahkan, keluarlah output 12 volt ini. Nah, dari output 12 volt ini, seperti yang kita terangkan tadi dalam blok diagram, nah, tapi dia belum betul-betul stabil. Nah, bagaimana dia harus stabil? Dia harus diteruskan kepada diodesigner ini. Fungsi daripada diodesigner adalah penstabil tegangan. Nah, itu. Nah, tentang cara kerja diodesigner, kalian bisa melihat di dalam video saya sebelumnya tentang cara kerja komponen-komponen termasuk diode ya. Nah, setelah dari diode ini kemudian dilanjutkan dengan optocoupler. Nah, kawan-kawan, kenapa dia dipasang optocoupler? Nah, ini penting, kawan-kawan. Ini namanya optocoupler atau bisa disebut dengan photocoupler. Nah, photocoupler ini bentuknya seperti ini, kawan-kawan ya. Nah, ini bentuknya photocoupler, kawan-kawan ya. Nah, ini bentuk optocoupler. Ini ya. Ini kawan-kawannya bentuk photocoupler ya. Oke, kita kembali lagi pada pokok bahasan. Nah, kenapa dia dibutuhkan optocoupler, kawan-kawan? Karena fungsi photocoupler adalah dia bisa menggerakkan input ke output meskipun berbeda ground. Nah, ini kata kuncinya, meskipun berbeda ground. Nah, kalau dia tidak menggunakan photocoupler, berarti dia menggunakan satu ground. Ini bahaya. Nah, di
di sekundernya ini akan nyetrum. Maka kawan-kawan, di dalam rangkaian power supply SMPS ini kita mengenal hot chassis dan cool chassis, kawan-kawannya. Hot chassis ini apa maksudnya? Adalah ini bagian hot chassis. Kawan-kawan harus waspada ketika kawan-kawan menyentuh di area sini, kawan-kawan akan kesetrum karena dia tegangannya tinggi, sekitar 300 volt. Kalau di sini yang di primer ini cool chassis, meskipun tangan kawan-kawan ketika memperbaiki menyentuh daerah ini aman-aman saja, dia tidak akan tersetrum karena dia beda ground. Nah, itulah kawan-kawannya keuntungan menggunakan komponen photocouple, sehingga dia bisa menggerakkan dari primer ke sekunder ini. Dia namanya photocouple, ya, jadi dia tidak bersinggungan secara langsung, tapi dia bisa mengendalikan. Nah, itu intinya. Nah, kawan-kawan, saya kira dari coba kita berikan contoh beberapa. Nah, kawan-kawan, ada beberapa contoh ya, kita tunjukkan kepada kawan-kawan. Ini adalah contoh PCB ya, di mana dia yang dinamakan hot chassis dan cool chassis. Dia biasanya ada pembatasnya ini ya. Nah, ini pembatas. Nah, ciri-cirinya kita bisa menentukan hot chassisnya di mana. Ini dia langsung menuju ke PLN. Ini berarti primer. Ini sekunder. Jadi kawan-kawan kalau menyentuh ini pasti kesetrum, harus waspada. Tapi kalau kawan-kawan tangannya menyentuh di sini, aman-aman saja, ya toh, aman-aman saja. Inilah ketika kita menangani power supply SMPS harus memahami bagian-bagian yang tersetrum kita ketika tersentuh tangan. Ada contoh lagi kawan-kawan, ada contoh lagi ini contoh buat TV Sony ya. Ini ada pembatasnya. Dia adalah hot chassis di sini karena dia berhubungan langsung dengan PLN. Ini hot chassis bahaya. Ketika tangannya tersentuh di sini pasti kesetrum. Kalau tangannya kawan-kawan tersentuh di sini aman-aman saja. Contoh lagi. Ini contoh lagi ya. Nah, ini kawan-kawan ya. Jadi ini adalah hot chassis, ini adalah cool chassis. Artinya ketika tangan kawan-kawan menyentuh daerah sini aman-aman saja, tidak bakalan kesetrum. Tapi ketika tangannya kawan-kawan menyentuh di arah sini, pasti kesetrum. Ya toh? Ini harus waspada. Setiap rangkaian ada pembatasnya dan ada peringatannya di sini ya. Oke kawan-kawan, saya kira itu pembahasan kali ini tentang power supply SMPS kawan-kawan ya. Jadi apabila kawan-kawan ada pertanyaan, silahkan kawan-kawan bertanya di dalam kolom komentar, pasti akan kita jawab. Saya kira cukup sekian kawan-kawan perjumpaan kali ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.